Selamat pagi, malam, siang, sore untuk para penonton dan juga untuk Pak Andri. Kami dari kelompok 1 akan membawakan Jembatan Suramadu. Berikut ada yang pertama itu pendekatan itu Pacimentang. Rangka Trastu dan Gelagar itu sangat digunakan pada Jembatan Suramadu. Rangka Trastu karena dia menggunakan sistem cable stay yaitu superior untuk banjir mentang yang sepanjang 434 meter untuk alur pelayaran utama. Terus yang gate bridge itu efisien, walaupun memang biasanya itu kurang dari 60 meter, tapi digunakan pada approach bridge. Terus untuk plat dan balok pelengkung itu kurang cocok, karena plat itu ya biasanya untuk benak pendek, kurang dari 20 meter. Terus kalau balok pelengkung itu biasanya tuh digunakan darat dia. Karena kalau ini kan kondisi laut dalam dia nggak bisa. Terus kemudian ada pendekatan panjang jembatan total itu untuk rangka dan gelagarnya itu cocok karena rangka itu untuk bentang utama yang panjang dan memerlukan kekakuan tinggi. Kemudian gelagar itu efektif untuk bentang pendek jembatan Suramadu di sisi Surabaya dan Madura. Terus kemudian slab bridge dan pelengkung atau arch itu tidak digunakan karena platnya itu total panjangnya terlalu besar dan eh, archnya itu memerlukan tumbuhan besar di laut. Kemudian ada panjang gelegar, itu gelegar panjangnya tidak diperlukan pada jembatan Suramadu karena kekuatannya itu sudah dipikul oleh kabel. Kemudian gelegar yang gede bridge itu menggunakan prasetak kurang sekitar dari 40 sampai 50 meter pada pendekat, efisien, mudah, dan dibuat di darat sehingga digunakan pada jembatan Suramadu. Platnya itu tidak digunakan karena bentangnya terlalu besar dan balok pelengkungnya itu tidak dapat digunakan di laut sehingga tidak dapat digunakan pada jembatan Suramadu. Kemudian untuk bahan untuk rangka itu biasanya digunakan baja karena kuat, fleksibel, dan tahan terhadap beban tarik kabel. Kemudian gelagari itu menggunakan beton cetak untuk efisiensi waktu dan biaya. Kalau platinum biasanya menggunakan betulan, tapi di sini nggak dipakai ya. Kemudian melengkungnya itu biasanya itu baja atau beton, tapi tidak dapat terapkan pada jembatan Suramadu. Kemudian kondisi lapangan akan dibawakan oleh teman kita yaitu Riri. Baik, selanjutnya itu ada kondisi lapangan. Rangka itu ideal karena memerlukan sedikit pilar di laut dalam, lalu gelagar itu digunakan di perairan dangkal dekat dengan darat, sedangkan plat ini tidak cocok di laut karena memerlukan banyak tumpuan, dan pelengkung atau arch ini sulit diterapkan di laut karena struktur bawahnya sangat besar. Lalu ada pelaksanaan. Waktu pelaksanaan rangka ini dapat dipasang dengan metode segmental dan kabel bertahap. Lalu gelagar dapat dicetak di darat, mempercepat pelaksanaannya juga. Sedangkan plat ini kurang efisien untuk pembangunan jembatan Suramadu dikarenakan skala proyek yang tidak sesuai, dan pelengkung ini kurang efisien untuk proyek jembatan Suramadu karena butuh waktu yang lama untuk konstruksi dan perakitan. Selanjutnya itu ada kemudahan pelaksanaan yang akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Selanjutnya itu ada kemudahan pelaksanaan pada bagian rangka atau truss, itu komponen bajanya yang dapat dirakit di darat dan kemudian diangkat. Kemudian pada bagian gelagar, dalam kemudahan pelaksanaan itu precast gampang dipasang dengan kren dan launching grider. Lalu pada plat itu tidak cocok untuk proyek jembatan Suramadu karena biasanya dipakai pada proyek jembatan skala yang kecil. Lalu pada pelengkung itu sulit digunakan karena jembatan Suramadu menghubungkan dua pulau melalui laut. Lalu yang kedelapan itu ada teknologi atau peralatan yang tersedia. Pada bagian rangka atau truss ini diperlukan teknologi kabel, tensioning, dan segment erection. Pada gelagar itu diperlukan precast yard dan launching gantry. Lalu untuk pelatnya gelagar tidak memerlukan alat berat tetapi tidak bisa diterapkan pada jembatan ini atau jembatan Suramadu. Lalu untuk bagian pelengkungnya itu ada dibutuhkan perancah yang besar sehingga sulit untuk jembatan yang melintasi laut. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya yang ke-9 itu ada estetika. Dalam rangka, estetika memberikan tampilan monumental, ikon Surabaya hingga Madura. Dalam gelagar, desain sederhana untuk bagian pendekat dalam plat atau slab bridge tidak menonjol secara visual.
pelengkung atau arch estetis, tapi tidak digunakan karena kondisi laut. Selanjutnya ada biaya. Dalam rangka biaya mahal, tapi hanya diterapkan pada bentang utama. Pada gelagar murah dan efisien untuk pendekat, flat atau slab bridge murah tapi tidak relevan, pelengkung atau arch mahal dan rumit di laut. Selanjutnya pendekatan akses pemeliharaan pada rangka atau truss, kabel dan rangka baja mudah diinspeksi melalui jalur perawatan. Lalu gelagar girder bridge mudah diperiksa di bawah dengan jembatan inspeksi. Lalu slab bridge perawatan mudah tapi tidak digunakan. Selanjutnya untuk balok pelengkung sulit diakses di bawah laut. Kemudian kesimpulannya, berdasarkan analisis terhadap 11 kriteria pemilihan bangunan atas, jembatan Suramadu menggunakan kombinasi struktur rangka kabel atau cable stayed pada bentang utama dan gelagar beton pracetak girder bridge pada bentang pendekat. Pemilihan tersebut mempertimbangkan panjang bentang, kondisi lapangan laut, ketersediaan material, efisiensi waktu, teknologi yang tersedia, estetika, serta kemudahan pemeliharaan, sehingga menghasilkan struktur yang aman, ekonomis, dan fungsional. Eh, Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh host. Sorry, masih mute ya. Oh ya, mohon maaf kesalahan tadi. eh, Kami dari kelompok satu mengucapkan mohon maaf jika ada kesalahan seperti tadi maupun pada saat pembuatan presentasi. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Terima kasih, Pak.